Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya di rumah. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran fikih kelas 2, masih di pelajaran yang ketiga ya, tentang sholat berjamaah. Kali ini kita akan membahas tentang cara memberitahu imam yang salah ya pada pertemuan kedua. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu kamu buka buku tulis, buku paket ya, dan alat tulisnya dipersiapkan. Kita buka dari halaman 62 ya, tentang cara memberitahu imam yang salah ya. Nah, di situ ada bacaannya, dibaca dulu ya ceritanya ya. Nah, apabila imam salah dalam bilangan rakaat sholat, makmum mengingatkan dengan membaca tasbih ya. Nah, dibaca dulu di contoh halaman 63. Nah, itu ada contoh untuk jamaah laki-laki ya. Sholat berjamaah diimami oleh Pak Halim. Pak Halim rajin ke masjid walaupun usianya sudah tua. Pada rakaat ketiga seharusnya duduk tasyahud akhir. Pak Halim langsung berdiri, tidak melakukan duduk tasyahud akhir. Ahmad dan makmum lainnya mengucapkan subhanallah. Mendengar teguran itu, Pak Halim segera duduk tasyahud akhir. Nah, itu contoh untuk jamaah laki-laki ya. Nah, lalu samakah cara mengingatkan imam antara jamaah laki-laki dan perempuan? Perhatikan penjelasan Pak Badun berikut. Apabila yang mengetahui kesalahan jamaah laki-laki, maka mengingatkannya dengan membaca tasbih. Seperti contoh yang tadi ya. Lalu apabila yang mengetahui kesalahan jamaah perempuan, maka mengingatkan dengan bertepuk tangan. Tepuk tangan yang dilakukan cukup sekali. Nah, ini contohnya jamaah perempuan ya. Pada malam hari, Ibu dan Aisyah melakukan sholat isya di rumah. Ibu dan Aisyah melakukan sholat berjamaah. Ibu sebagai imam sholat berjamaah. Ketika rakaat pertama selesai, Ibu langsung duduk tasyahud awal. Aisyah menegur ibu dengan cara menepuk tangannya sendiri. Mendengar tepukan ibu, segera berdiri melanjutkan rakaat yang kedua. Nah, itu contoh jika jamaahnya yang perempuan ya. Dari beberapa peristiwa di atas dapat disimpulkan bahwa salat berjamaah mempunyai banyak manfaat. Beberapa manfaat salat berjamaah yaitu saling mengingatkan apabila imam melakukan kesalahan, melatih diri menjadi seorang pemimpin, merasakan sebagai orang yang dipimpin, berlatih mengingatkan orang lain dengan cara yang terpuji, sebagai penguat tali silaturahmi antar kaum muslimin, saling mengenal dan saling membantu sesama muslim dalam kebaikan dan ketakwaan, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, memberi dorongan kepada yang lain agar mau melaksanakan sholat berjamaah. Lalu yang ketiga, membiasakan sholat berjamaah ya. Nah, sholat berjamaah sebagai sarana jadi pemimpin dan merasakan bagaimana dipimpin orang lain ya. Apakah kamu sering sholat berjamaah di masjid? Coba ayo. Siapa yang suka sholat berjamaah di masjid, terutama anak laki-laki ya? Oke, dilanjut halaman 65. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam sholat berjamaah adalah posisi makmum, yaitu di belakang imam ya dalam sholat berjamaah. Susunannya diatur sesuai tuntutan Rasulullah ya. Nah, di situ ada hadisnya, bisa dibaca. Ayo dilanjut. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah tersebut, susunan makmum dalam sholat berjamaah yaitu yang bagian A, saf terdepan adalah orang laki-laki dewasa. Apabila saf paling depan sudah penuh, kita harus mengisi saf di belakangnya ya. 66. Lalu saf laki-laki dewasa apabila sudah penuh, saf berikutnya adalah kelompok anak laki-laki. Selanjutnya saf paling belakang adalah saf perempuan. Yang terakhir, saf harus lurus dan rapat. Nah, adapun cara pengaturan saf dalam sholat berjamaah yaitu yang pertama, jika seorang menjadi imam dari satu orang, maka makmumnya berdiri di samping kanannya.
Jika seseorang menjadi imam dari dua laki-laki, maka makmum berdiri di belakangnya. Lalu imam wanita dari jamaah wanita berada di tengah-tengah saf pertama jamaahnya. Makmum yang satu berada di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Lanjut, jika seorang menjadi imam, orang banyak dari laki-laki, wanita, dan anak-anak, maka laki-laki dewasa berada di barisan depan, disusul dengan anak-anak, kemudian wanita. Saf yang lurus dan rapat merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Saf yang lurus dan rapat menunjukkan persatuan dan kekuatan umat Islam. Untuk hadisnya bisa dibaca saja ya. Lanjut. Halaman 67, nah itu juga ada hadis mengenai susunan saf perempuan, dibaca saja ya. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah tersebut, saf perempuan paling depan adalah anak-anak perempuan, ya. Saf perempuan paling belakang adalah perempuan dewasa. Oke, cukup sekian dari Ibu penjelasannya. Jika masih ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Nanti ada tugas dari Ibu ya di akhir video ini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas pertemuan 2 ya, di situ ada 2. Yang A, latihan, ada pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Lalu yang kedua, tugas mengirim foto kamu sedang salat berjamaah bersama keluarga di rumah ya. Yang latihan ditulis di buku tulis. Nah, untuk petunjuknya, jawablah latihan dengan baik dan benar. Soal dan jawaban ditulis di buku tulis, lalu dikirim di Google Classroom atau WA Japri diberi nama dan kelas.